Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NIM F2018 01183. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi biofarmasetika yang berjudul membran biologis dan mekanisme absorpsi. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu membran biologis atau membran sel. Membran sel adalah semua jenis sel yang berupa lapisan antarmuka, yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel atau melindungi inti sel. Sedangkan mekanisme absorpsi, proses absorpsi obat yang dipindahkan dari tempat absorpsinya ke sirkulasi sistemik. Proses ini tergantung pada tempat absorpsi itu sendiri. Adapun struktur dan sifat membran, ada beberapa. Yang pertama itu untuk masuk ke dalam tubuh dan diambil oleh jaringan, obat harus mempenetrasi membran epitel yang melapisi organ dan organ tubuh dan rongga tubuh. Struktur dan sifat membran ini terdiri dari deteran sel yang dihubungkan oleh celah berisi air. Membran sel terdiri dari lapisan biomolekuler dan lipoprotein. Kedua lapisan lipid terarat sedemikian rupa. Ujung polarnya mengarah kepada medium air atau keluar sel. Selanjutnya itu ada absorpsi dari saluran GI. Di sini ada gambar di mana itu ada pertama melalui zona kardia, terus masuk ke dalam zona fundus dan mengarah ke zona transisi dan dengan kelenjar kardia, kemudian ke zona pilorus dan ia turun ke sel epitel permukaan dan sel mulkus. Terproses pada kelenjar gastrik atau kelenjar fundus dengan kelenjar pilorus. Molekul obat saluran GI ini menghadapi berbagai suasana lingkungan yang berkaitan dengan pH enzim, elektrolit, sifat permukaan, dan viskositas cairan GI. Semua berpengaruh pada absorpsi obat. Selanjutnya itu ada saluran GI. Saluran GI itu sendiri merupakan suplai darah yang sangat banyak, dilapisi dengan membran mukosa, tempat obat mudah terpindah ke sirkulasi umum. Permukaannya bagian dalam dari lambung relatif halus. Usus halus ini memiliki banyak lipatan dan saluran, sekitar 8-10 L per hari cairan yang diproduksi dan disekresi ke dalam saluran GI 1-2 liter yang diperoleh. Kemudian ada variasi pH sepanjang saluran GI di mana melalui lambung pH-nya itu mempunyai 1-3,5. Kemudian selanjutnya itu ada duodenum, merupakan duodenum yang mempunyai pH 5-5,8 sampai 6,5. Terus dia masuk ke dalam pada ileum atau usus besar. Di situ ada pH 7-8. Ini agak semakin tinggi. Sementara kolon pH-nya mempunyai 5,5 sampai 7,0. Ini ada keterangan tentang lambung, di mana lambung rentang pH-nya itu 1-3,5, yang pada umumnya 1-2,5. Aksi memeras dari lambung menghasilkan adukan lembut, tapi menyeluruh terhadap isi lambung. Sediaan obatnya itu tablet, kapsul, dan lain-lain. Ia dapat bertahan di lambung 0,5 sampai 2 jam sebelum pindah ke pilorus dan duodenum seperti gambar sebelumnya, dan ia berpindah obat sangat cepat bila lambung kosong atau puasa. Dia sangat lambat bila ada makanan lemak tinggi. Adapun duodenum ini merupakan obat
yang berhadapan dengan perubahan pH yang drastis. Nah, menghadapi sistem enzim baru, duodenum, jejunum, dan bagian atas ileum menyediakan luas permukaan yang besar dan efisien untuk tempat absorpsi obat. Nah, di mana villi menyediakan area permukaan yang luas untuk transport atau absorpsi melalui molekul obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, jaringan kapiler dan sekitar villi dan mikrovilli menjadi jalur utama untuk obat sistemik. Nah, di mana sini juga ada absorpsi obat. Selanjutnya kita akan membahas absorpsi obat, di mana membran merupakan barrier gastrointestinal. Nah, gastrointestinal ini tersusun dari lipid, protein, lipoprotein, dan polisakarida. Terus dia bersifat semi permeable atau selektif permeable. Kemudian absorpsi dapat terjadi menjadi dua, yaitu difusi fasit dan transport aktif. Nah, selanjutnya di sini ada absorpsi obat melalui membran. Ini ada molekul polar kecil seperti pada gambar yang menurut Jambekar SS dan Brand PG 2019. Ini ada molekul polar besar dan molekul lipid. Molekul polar lipid ini mempunyai difusi pasif yang melalui pori. Nah, sedangkan transport khusus pada molekul polar besar, dia transport aktif atau difusi mempermudah. Nah, kemudian juga ada molekul lipid, di mana molekul lipid ini merupakan difusi pasif yang melalui membran lipoid. Selanjutnya itu ada absorpsi obat. Nah, absorpsi obat ini terbagi menjadi dua, yaitu difusi pasif dan transport aktif. Pertama, kita harus menjelaskan tentang difusi pasif. Nah, difusi pasif ini kebanyakan obat melalui mekanisme laju perpindahan obat. Nah, yang ditentukan oleh sifat fitokimia obat dan gradien konsentrasi perbedaan konsentrasi obat di dalam cairan GI dan di dalam aliran darah. Kemudian juga ada dan kinetik orde 1. Nah, ini adalah transport aktif, di mana zat penghantar atau karier kimiawi di dalam membran akan berikatan dengan molekul obat, mengantar obat melintas membran dan melepas di sisi sebelah atau di dalam aliran darah. Lalu juga peluru energi kimiawi. Nah, molekul obat dipindahkan dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi atau melawan gradien. Nah, itu tadi presentase yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.